Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Di channel Mimin kali ini akan membahas tentang sinetron Cinta Dua Pilihan, yang dimana semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini satu persatu kebusukan yang terjadi di kehidupan Sukma pun akhirnya cepat terbongkar ya guys. Yang dimana saat ini Angga pun membawa bukti handphone orang yang telah mencelakai Sukma saat itu. Yang dimana saat itu Angga pun memperlihatkan handphone orang tersebut, yang dimana di dalam handphone itu pun tertera dimana bertuliskan Nyonya yang berinisial Y. Dan saat itu juga Sukma pun dirinya pun tidak pernah seuzon kepada siapapun. Justru dirinya pun merasa bingung karena dirinya tidak merasa jika Sukma pun memiliki musuh. Namun saat itu Ibu Ira pun begitu sangat peka ya guys. Dirinya langsung menuduh jika itu pastinya Tante Yola, karena di sebelumnya Tante Yola pernah mendatangi rumah mereka dan mencaci maki Sukma dan mengatakan jika dirinya tidak akan pernah membuat kehidupan Sukma pun menjadi sangat tenang. Yang dimana saat itu Ibu Ira pun terlihat jika dirinya pun begitu sangat emosi ketika Angga pun saat itu memperlihatkan bukti handphone orang yang telah mencelakai Sukma tersebut. Dan saat itu juga Angga mengatakan jika dirinya pun berjanji akan memperjarakan orang tersebut dan akan membuat orang tersebut pun menjadi jerah sehingga dirinya pun tidak akan pernah mengganggu Sukma dan juga Ibu Ira. Dan Angga pun mencoba mengatakan kepada Sukma apakah Sukma mengenali sosok orang tersebut ataupun dirinya pun mengetahui siapakah Nyonya yang berinisial Y tersebut. Namun saat itu Sukma pun hanya terdiam karena dirinya pun tidak mau menuduh Tante Yola begitu saja tanpa ada bukti yang akurat. Yang dimana saat itu akhirnya Ibu Ira pun mengatakan kepada Sukma jika dirinya kini sudah mengetahui siapakah orang ataupun dalang dibalik kecelakaan yang diterima oleh Sukma. Yang dimana saat itu Ibu Ira pun langsung bergegas meninggalkan Sukma dan juga Angga, dan dirinya pun sengaja akan mendatangi rumah Tante Yola karena dirinya pun begitu sangat merasa geram kepada Tante Yola yang terus mengganggu kehidupan Sukma. Dan di lain halnya pun kini terlihat jika Vano pun sedang melacak keberadaan seseorang, yang dimana saat ini dirinya pun sedang mencari tahu tentang dokter yang menggantikan dirinya untuk merawat Fatir, yaitu Dokter Robi Wahyu. Namun saat itu Vano pun merasa ada yang aneh karena Dokter Robi Wahyu yang ada di internet tidak sama dengan yang datang ketika merawat Fatir. Dan sepertinya apa yang di pikiran Vano pun ternyata sepertinya dokter tersebut hanyalah dokter gadungan yang sengaja mungkin dibayar oleh Clara supaya menggantikan posisi dirinya dalam merawat Fatir. Dan saat itu Vano pun dirinya pun berinisiatif akan segera mendatangi rumah Clara sebelum semuanya terlambat, karena Vano pun tidak mau jika sampai orang tersebut pun memberikan obat yang salah kepada Fatir. Dan benar saja ya guys, ketika Fatir sedang sarapan, tiba-tiba saja dokter gadungan tersebut pun tiba di rumah Clara, yang dimana saat itu dirinya pun akan memeriksakan keadaan Fatir saat ini. Walaupun Ibu Intan kini sudah mengetahui jika sepertinya dokter tersebut memang dokter yang sengaja disuruh oleh Clara. Dan sementara itu Clara yang saat ini dirinya pun harus berpura-pura hamil dengan mengganja perutnya dengan bantal, yang dimana saat itu dirinya pun tidak mau jika sampai Fatir pun mengetahui jika kehamilannya kini ternyata sudah keguguran. Dan saat itu juga Vano yang tiba-tiba saja datang ke rumah Clara karena dirinya sudah tidak sabar lagi ingin mengungkapkan semua kebohongan yang telah dilakukan oleh Dokter Robi Wahyu yang palsu. Yang dimana saat itu Clara pun begitu sangat terkejut dengan kedatangan Vano karena dirinya pun takut jika sampai rahasia dokter gadungan tersebut dibongkar oleh Vano di depan Ibu Intan dan juga Fatir. Dan benar saja ya guys, yang dimana saat itu Vano pun tidak banyak bicara, dirinya pun langsung mengatakan jika dokter yang di hadapan mereka semua adalah dokter gadungan. Dan saat itu Dokter Robi Wahyu pun masih sempat mengelak karena dirinya tidak mau jika sampai identitas aslinya terbongkar di depan semua orang. Namun sayangnya Vano pun lebih memiliki bukti yang lebih akurat, yang dimana saat itu Vano pun membandingkan foto Robi Wahyu yang asli dengan dirinya,
sangat begitu berbeda, yang dimana saat itu dokter gadungan tersebut pun tidak bisa berkutik lagi, yang dimana saat itulah Clara pun merasa begitu sangat panik dan dirinya pun merasa kesal kepada Vano karena Vano telah berani membongkar rahasia dokter gadungan tersebut di depan Fatir dan juga Ibu Intan. Dan dengan liciknya saat itu Clara pun akhirnya berpura-pura dan dirinya pun langsung menampar dokter gadungan tersebut dan mengatakan jika dirinya merasa begitu sangat tertipu dengan kehadiran dokter tersebut. Dan Clara pun berpura-pura jika dirinya pun merasa tertipu dan tidak mengetahui jika dokter itu adalah dokter gadungan. Dan saat itu Clara pun berpura-pura jika dirinya pun merasa terkejut karena tertipu dengan dokter yang itu. Dan dirinya pun tidak mau jika sampai aktingnya tersebut terlihat canggung ataupun gugup di depan mereka. Karena Clara tidak mau jika sampai rahasianya pun terbongkar hari itu juga ya guys. Dan untuknya Vano pun datang dengan tepat waktu sehingga dirinya pun bisa mengusir dokter itu. Dan saat itu juga Ibu Intan pun menegaskan kepada Clara jika dirinya lebih memilih Vano untuk menjadikan dokter untuk Fatir dibandingkan dirinya menyewa dokter yang tidak jelas. Namun saat itu Clara pun mengatakan jika dirinya pun akan tetap mencarikan dokter pengganti Robi Wahyu dan akan merawat Fatir dengan bagus seperti dokter-dokter yang lainnya. Namun sayangnya sikap dari Clara tersebut pun dibantah oleh Ibu Intan karena dirinya tidak mau jika sampai Fatir pun ditangani oleh dokter yang salah lagi. Karena Ibu Intan pun sudah merasa curiga bahwa ini semua pasti akal-akalan dari Clara supaya dirinya pun bisa membuat Fatir pun lebih lama amnesia. Dan Fatir tidak keberatan jika dirinya pun diperiksa ataupun ditangani oleh dokter Vano. Begitupun juga dokter Vano dirinya pun sangat berterima kasih kepada Ibu Intan karena dirinya telah menjadi dokter bagi Fatir kembali. Namun saat ini Clara pun begitu sangat was-was karena Fatir jika ditangani oleh dokter Vano pastinya Fatir akan segera pulih kembali dan dirinya pasti akan mengingat semua yang terjadi kepada dirinya. Dan Clara pun tidak mau jika semua itu pas terjadi di kehidupan Fatir lagi karena pastinya jika Fatir akan ingat kembali dirinya pasti akan mencampakkan Clara. Yang dimana saat itu dokter Vano pun mengatakan kepada Ibu Intan jika dirinya sudah menduga jika obat yang diberikan oleh dokter tersebut adalah obat yang sengaja supaya Fatir tidak ingat dengan apa yang terjadi di kehidupannya. Namun saat itu dirinya pun mengatakan kepada Fatir jika pastinya Fatir pun sudah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Suster Kinanti. Yang dimana saat ini Ibu Intan pun mengatakan kepada Clara jika dirinya akan menegaskan sekali lagi jika dokter Vanola yang akan menangani Fatir saat ini. Dan saat itu juga Ibu Intan mengatakan kepada Clara jika dirinya sudah mengetahui ini semua pasti akal-akalan ataupun sebagian dari rencana Clara supaya dirinya pun bisa menjebak Fatir. Dan saat itu Clara pun dirinya masih mengelak dan membela diri jika dirinya tidak tahu menau dengan masalah dokter gadungan tersebut. Dan Clara pun mengatakan jika dirinya sudah sangat lama mengenal dokter Robi Surya. Yang dimana saat itu Ibu Intan pun mengatakan kepada Clara jika dirinya kali ini akan mengambil ketegasan yaitu hanyalah dokter Vano yang bisa merawat Fatir dan bukanlah dokter yang lainnya. Dan keputusan Ibu Intan pun tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun. Namun setelah itu Fatir pun segera menghampiri Ibu Intan dan mengatakan jika lebih baik Ibu Intan jangan terlalu marah-marah kepada Clara karena dirinya pun tahu jika Clara pun kini merasa tertipu. Yang dimana saat itu Ibu Intan pun berbisik dalam hatinya seandainya saja Fatir pun mengetahui apa yang terjadi pastinya dirinya tidak akan pernah bersikap seperti ini. Dan inilah titik dimana segera terbongkarnya rahasia Clara ya guys, yang dimana saat ini dirinya pun sengaja mencopot bantal hamilnya yang sengaja disimpan di perutnya ya guys, supaya dirinya pun terlihat seperti orang yang hamil. Tapi saat itu Clara pun begitu sangat bodoh guys, dirinya pun tidak mengetahui jika ternyata Fatir saat itu langsung masuk ke kamar Clara secara tiba-tiba. Dan kini Fatir pun mengetahui jika aksinya tersebut hanyalah sekedar pura-pura. Yang dimana saat itu si nenek lampir Clara pun dirinya masih mengelak kepada Fatir jika dirinya hanya membeli bantal tersebut untuk sahabatnya.
Dan tentu saja Fatir pun kini merasa sangat dibohongi oleh si nenek lampir Clara tersebut ya guys. Dan dirinya pun kini merasa marah dan dirinya pun merasa dibohongi oleh Clara. Yang dimana saat itu Fatir pun berinisiatif akan menelpon pihak rumah sakit dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepada Clara. Namun sampai saat itu pun Clara pun mencegah Fatir untuk menelpon pihak rumah sakit karena dirinya pun tidak mau jika sampai Fatir pun mengetahui lebih dalam lagi kebohongan yang dilakukan oleh Clara kepada Fatir. Yang dimana saat itu Fatir pun terus mengelak dan dirinya pun akan menelpon pihak rumah sakit karena dirinya ingin mendengar kejelasan yang sejelas-jelasnya. Namun saat itu Clara pun terus-menerus menarik tangan Fatir karena dirinya tidak mau jika rahasianya pun terbongkar oleh pihak rumah sakit dan segera didengarkan oleh Fatir. Yang dimana saat itu Clara pun dirinya tidak sengaja mendorong Fatir karena dirinya pun ingin merebut handphone yang dipegang Fatir saat itu. Yang dimana saat itu tidak sengaja Fatir pun tersungkur ke belakang karena dirinya pun saat itu bertengkar bersama dengan Clara. Yang dimana saat itu ternyata kepala Fatir pun terbentur ke tembok ya guys. Yang dimana saat itu Clara pun terlihat jika dirinya pun begitu sangat panik dan dirinya pun takut terjadi apa-apa kepada Fatir. Yang dimana hal yang tak terduga pun akhirnya terjadi guys. Dimana saat ini ternyata Fatir pun sudah mengingat semua tentang yang terjadi di sebelumnya. Yang dimana hal yang paling dirinya ingat yang pertama kali yaitu pernikahannya bersama dengan Sukma. Dan saat itu juga Fatir pun merasakan sakit di kepalanya pun begitu sangat hebat sehingga dirinya pun bisa mengingat apa yang terjadi. Dan Fatir pun begitu sangat terkejut ketika dirinya pun melihat Clara guys, karena dirinya pun kini sudah ingat dan ingatannya pun sudah pulih kembali sehingga dirinya pun merasa jijik ketika berada di samping Clara. Dan begitu pun juga dengan Clara, dirinya pun begitu sangat syok dan terkejut. Ternyata kini Fatir sudah mengingat semuanya. Dan saat ini Fatir pun teringat jika saat itu dirinya pun kecelakaan karena akan menikah dengan Sukma. Dan saat itu juga Clara pun dirinya pun merasa syok karena kini Fatir pun sudah mengingat semua yang terjadi. Nah guys, bagaimana kelanjutan kisah sinetron Cinta Dua Pilihan? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron ini yang selalu tayang setiap hari hanya di SCTV, satu untuk kita semua. Dan jangan lupa guys, pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.